Waalaikumsalam, Pak. Baik, kita mulai ya, Pak. Pak, minatnya. Monggo. Baik, Mas Imron. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Mas Imron, mari kita mulai di seminar kita pada pagi hari ini. Nanti akan mengevaluasi laporan administrasi dari peserta Latsar golongan 3 angkatan ke-7. Silakan nanti akan memberikan ya presentasi sedikit saja karena dulu memang sudah dicatat ya kalau ada kekurangannya. Maaf Bapak, kita seminar memakai media seperti ini karena corona belum pergi Pak. Mohon maaf Pak. Nanti kami mohon Pak Mentor memberikan mungkin saran atau mungkin komentar dari hasil aktualisasi dari Mas Imron Pak. Itu silakan Mas Imron mempresentasikan yang sedikit intisarinya Mas Imron ya. Intisarinya jangan sampai lama-lama. Oke, Bapak siap. Oke. Silakan Mas Imron, monggo. Oke. Terima kasih Pak Sri Ekanto. Saya akan mempresentasikan sedikit laporan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Disiplin melalui penggunaan buku perbuatan baikku pada siswa kelas 6 di SDN Jambe Kumpu 3 Lumajang. Kita berangkat dari isu Bapak, yaitu isunya rendahnya kedisiplinan siswa dan juga seringnya siswa melanggar tata tertib. Sehingga kami mempunyai gagasan untuk menggunakan sebuah buku yang nantinya bisa menilai kedisiplinan siswa. Untuk laporan aktualisasi saya terdiri atas beberapa tahapan kegiatan. Ada 10 kegiatan di sini Bapak. Yang pertama menghubungi mentor terkait kegiatan. Yang kedua diskusi dengan rekan kerja. Yang ketiga melakukan observasi awal perilaku siswa. Yang keempat yaitu membuat rancangan dan isi buku. Selanjutnya setelah buku selesai dibuat, kita gunakan sosialisasi dengan siswa. Kemudian kita melakukan persiapan sosialisasi seperti membuat undangan, membuat daftar hadir, dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai, kita lakukan kegiatan sosialisasi guna untuk kita bekerja sama dengan wali murid dalam rangka mengawasi kegiatan kedisiplinan siswa. Selanjutnya, menugaskan siswa untuk mengerjakan atau mengisi buku perbuatan baikku ini Bapak. Nah, ini bukunya diisi setiap hari Senin sampai hari Sabtu, di mana yang saya rencanakan itu 3 minggu. Tetapi karena adanya wabah virus COVID-19, sehingga kegiatan penilaian kedisiplinan hanya bisa kita selesaikan dalam waktu 1 minggu. Tetapi dalam 1 minggu itu ternyata memang ada peningkatan. Selanjutnya kegiatan menyusun laporan. Dan yang terakhir, kegiatan pembiasaan di mana pembiasaan ini tidak hanya berlangsung pada masa habituasi, tetapi siswa itu bisa terus berlanjut menggunakan buku ini sampai akhir semester. Karena adanya wabah COVID-19, kegiatan ini masih terkendala. Nah, baik, itu sedikit dari saya. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan aktualisasi ini, ternyata dengan adanya penggunaan buku perbuatan baikku ternyata mampu meningkatkan kedisiplinan siswa, di mana saya membuat 4 indikator disiplin, masing-masing 1 indikator disiplin itu mempunyai 2 indikator disiplin. Misalnya disiplin ibadah itu ada 2, sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran. Yang kedua disiplin kebersihan, ada melaksanakan tugas piket
dan menjaga kebersihan sekolah, disiplin tata tertib, memakai seragam lengkap, dan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Selanjutnya, disiplin waktu, datang 15 menit sebelum bel masuk, dan selanjutnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Di mana siswa yang bisa atau yang yang bersikap disiplin maka mendapatkan skor 1 Bapak di buku tersebut, dan yang siswa tidak disiplin mendapatkan skor 0, di mana setiap hari siswa menjumlahkan dan direkap setiap akhir minggu untuk mencari rata-rata. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan data, yaitu contohnya yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Pada awal observasi, siswa ini hanya 33% yang melaksanakan disiplinan. Setelah menggunakan buku ini menjadi 44%, Pak. Yang kedua, misalnya melaksanakan tugas piket yang mulanya disiplinnya hanya 56%, meningkat menjadi 67% pada minggu pertama. Selanjutnya, contoh yang lain, memakai seragam lengkap, awalnya hanya 50% siswa ini, 56%, kemudian setelah 1 minggu diadakan penilaian buku disiplin, meningkat menjadi 65%. Sarannya, yaitu dengan adanya pelaksanaan aktualisasi ini, khususnya bagi saya sendiri, untuk bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Dan bagi guru, selain kita memiliki fungsi kegiatan pembelajaran, kita sebagai teladan, Pak, kita harus sebagai teladan di mana kita wajib memberi contoh bagaimana berperilaku disiplin kepada siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Sri Eganto. Baik, terima kasih Mas Imron sudah menyampaikan apa yang dilakukan di tempat kerja. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Mentor, mungkin ada komentar-komentar atau saran-saran demi sempurnanya penulisan dari Mas Imron ini. Waktu kami persilakan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan penguji yang saya hormati, sejak beberapa minggu yang lalu Mas Imron ini telah melaksanakan aktualisasi, Pak, yang merupakan suatu inovasi yang menurut saya, karena biasanya untuk meningkatkan perilaku disiplin ini adalah dengan nasihat, dengan anjuran, dengan saran, bahkan sanksi. Tapi hal ini tidak. Mas Imron mampu mengintegrasikan usaha itu dalam bentuk model pembelajaran, gitu. Sehingga anak-anak tidak merasa ditekan untuk melaksanakan, untuk berperilaku disiplin. Nah, saya tahu, Pak, SD Jambi 3 adalah SD yang dimana murid-muridnya perilaku disiplinnya sangat rendah sebelumnya. Setelah saya amati dan setelah aktualisasi ini dilakukan, maka perilaku disiplin pada anak kelas 6 mayoritas anak kelas 6 berperilaku disiplin. Sehingga saya beranggapan apa yang dikerjakan oleh Pak Imron ini sangat berhasil. Dan perlu kiranya saya memberi apresiasi itu, Pak. Nah, saya berharap hal yang demikian ini bisa ditularkan pada guru-guru yang lain dalam rangka penegakan perilaku disiplin itu. Bukan hanya pada guru-guru di lingkungan SD beliau bekerja, tapi kepada guru-guru di Kecamatan Pasru Jambi pada umumnya. Saya kira itu, terus sekali lagi Pak Imron berhasil melaksanakan aktualisasi ini sangat bagus sekali. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor. Jadi Mas Imron sudah melaksanakan ini masalah kedisiplinan, tetapi tidak dengan sanksi atau paksaan, Pak. Iya. Ini adalah suatu inovasi. Ya. Mudah-mudahan, Pak, Mas Imron ini sebagai virus, Pak. Ya, sebagai virus, tapi virus positif, Pak. Virus positif. Untuk
kami mohon kepada Pak Ringgrip Malindo Putro sebagai evaluator dari Mas Imron. Kami persilakan Pak Tri. Silakan Pak Tri. Oke, baik, terima kasih Pak Ekanto, Pak Sukamat SPD, terima kasih Pak udah hadir kegiatan seminar kali ini, Mas Imron Aziz SPD, terima kasih sudah bisa mempresentasikan laporan aktualisasi yang Anda buat. Ini perlu dipahami bersama, kemarin pada saat seminar rancangan aktualisasi kan kita tidak mencermati bab 1 bab 2, ya kan kita hanya mencermati bab 3 aja metrik aja, sehingga bab 1 bab 2 itu kemudian sama sekali tidak kita cermati. Nah, padahal laporan aktualisasi yang masuk itu lengkap, bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 5 ya. Maka saya ingin juga tetap mencermati substansi yang ditulis di bab 1 dan bab 2 selain bab 3 dan bab 4. Kalau bab 4 dan bab 5, kalau bab 3 insya Allah udah lah, karena itu udah kita seminarkan. Cuma gini, ada catatan saya bahwa ada beberapa peserta yang kemudian di seminar itu ada masukan tapi tidak diubah. Ya, contoh gini misalnya, kolom 6 saya sudah ulang kali mengatakan kolom 6 itu kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, bukan tupoksi organisasi. Itu sama sekali tidak diubah. Catatan-catatan semacam itu yang mungkin akan mengawali klarifikasi saya. Oke, ya, pertama Mas Imron ya. Yang pertama coba dilihat di halaman 6 Romawi. Ya. Halaman 6 Romawi itu kan apa? Daftar isi ya. Nah, coba Anda bandingkan ya. Penulisan daftar isi dengan Romawi 6 dengan yang di nomor 1 itu tidak sama. Yang satu pakai balet, yang satu pakai numbering. Ya kan? Itu daftar isi kan ABC. Ya kan? Daftar isi subbabnya kan ABC ya, kan ya? ABC. Coba dilihat di pendahuluan. Pakai ABC enggak? Di pendahuluan ABC, Bapak. Latar belakang, B tujuan, aktualisasi, C ruang lingkup aktualisasi. Sebentar ya. Mas, tak lihat lagi ya. Coba Anda lihat halaman 1, Mas. Halaman 1 buat. Halaman 1. Sampun, Pak. Oh iya. Ya kan? Jadi harus konsisten, ya konsisten. Kalau Anda pakai ABC, halaman 1 ABC. Nah, sebetulnya yang tepat itu bukan ABC tapi 1.1, 1.2. Bapak. Ya, yang tepat itu 1.1, 1.2. Jadi nanti yang diubah yang mana berarti? Berarti yang daftar isi, Pak, yang saya ubah. Yang daftar isinya ya. Nah, yang daftar isinya juga. Ya. Siap. Ya, oke ya. Sudah, kemudian catatan kedua di halaman 12. Halaman 12 dibuka ya. Sampun, Pak. Halaman 12 itu identifikasi dan penetapan isu. Di situ itu ada menyebutkan unit kerja SDN bla bla bla, jabatan guru kelas pertama, kemudian pekerjaan 1, 2, 3. Ini sebetulnya saya ingin klarifikasi urgensinya apa ini? Ini tupoksi, Pak. Urgensinya apa ini dimasukkan di penetapan isu? Pekerjaan 1 menyusun, 2 menyusun, 3 menyusun, apa ini? Apa? Pentingnya apa? Mungkin untuk tupoksi gurunya, Pak, mungkin. Tupoksi kita sebagai pengajar. Tupoksi guru nggak ada di bab 2 kan? Berarti dihapus nggih, Pak? Ya kan? Enggak usah, makanya ya. Nggak usah. Kalau nggak penting jangan dimasukkan ya. Siap, Pak. Jadi ini nggak usah masang ini. Kalau Anda mengidentifikasi isu, diidentifikasi isunya saja ya. Kita udah tahu kok dengan itu SD-nya mana, jabatannya apa, tusinya apa, kan udah tergambar di bab 2 ya. Kemudian halaman 15, Mas. Halaman 15 ya. Sampun. Halaman 15 itu udah ketemu ya. Sampun. Kolom 5 tertulis apa situ? Nilai-nilai dasar, Pak. Nilai-nilai dasar. ASN, udah benar? Nilai-nilai dasar udah saja. Nilai dasar. Dan nilai-nilai dasar ASN ya. Nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN. Kemudian kolom 6. Kontribusi terhadap tupoksi, Pak. Nah, kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Ya. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Siap, Kemudian
halaman 33. Halaman 33. Oke, sampun. Halaman 33 itu apa? Halaman 33 tabel, Pak. Tabel. Jadwal ya, timeline ya. Oke. Timeline ya. Coba Anda lihat. Kalau nggak salah itu timelinenya sampai minggu keempat bulan April ya. Oh iya, itu soalnya pembiasaan Pak, mungkin bisa berlanjut seterusnya mungkin seperti itu kegiatan ini Pak. Pembiasaan. Enggak. Yang diseminakan kan sampai Anda selesai kapan kan? Oh, oke. Okay. Jadi nggak boleh dong April sebelum habis ini. Oh iya. Ya, berarti sampai masa aktualisasi itu sampai berapa kan di lokus fokus di ruang lingkup kan Anda sudah menyebutkan. Okay. Ruang lingkup itu aktualisasi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya itu ikuti aja. Berakhirnya di Maret minggu keberapa. Oke, Bapak. Ini jadwal ya itu ya. Oke, jadwal. Kemudian halaman 34 35. Oke, sampun bab 4, Mas. Ya, halaman 34 35 ini kemarin waktu seminar sudah saya ingatkan ini. Saya masih ingat ini, catatan saya masih ada ini. Nama kegiatan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang dibuat. Ya, konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang dibuat. Isu itu kan sudah selesai pada saat seminar tulisasi. Oke. Ya kan, Anda datang sana nggak ngomong isu lagi. Di sini ini Pak, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kerja Pak. Yang ini rencana. Coba lihat ya. Oke, rencana kerja. Coba lihat. Ini tak buka dari kemarin kok. Oh, oke. Halaman 35 ya. Masuk tidak sih dengan sama saya? Halaman 35 di tabel itu atas. 35. Ini tampilannya gini nih. Oh, Kelihatan ya? Oke, Pak, oke. Belum terbaca. Itu nama kegiatan apa? Konsultasi dengan mentor. Oh, oke, Pak. Salah yang ini, Pak. Nah, ya kan? Oke. Halaman 35. Itu kan udah lewat ya. Konsultasi Bu. Ini diganti ya berarti ya? Oke, diganti. Siap, Pak. Termasuk tahapannya Mas. Tahapannya kan udah nggak ngomong isu lagi. Anda lihat di nomor 3 itu tahapannya kan isu. Oh, oke. Memaparkan permasalahan dan gagasan pemecahan isu ya. Jadi ini ganti semua. Oke, Bapak. Ya? Oke. Oke. Sekarang Oke, kemudian halaman 38 Mas. Oke, sampun. Ada 8 ya. Ini pada nomor 7 itu ada kontribusi terhadap visi misi organisasi. Oke. Ya. Kegiatan konsultasi dan diskusi dengan mentor ini sesuai dengan Permendikbud Belanda yakni ya, ini. Dan ini Anda mereferensi dari mana ketika kemudian mengaitkan dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Oh, oke, Pak. Ini mungkin salah Pak saya, Pak. Mungkin visi misi organisasi sesuai Ya dengan kan tidak ada di kita mengkaitkan dengan visi kan, yang dikaitkan kan dengan tupoksi unit kerja. Oke, ya. oke. Tidak perlu saya kira karena memang kita tidak minta itu ya. Oke, Bapak. Kemudian halaman 78 ya. 8 Sampun. Oke, penutup. 78 itu apa kesimpulan ya? Oke, kesimpulan. Oke, Bapak. Ya. Mengikuti pembelajaran dengan tertib meningkat dari 49% pada minggu awal, observasi menjadi 65% pada minggu pertama. Jadi saya mohon untuk dijelaskan bagaimana Anda kemudian mengukur kekuatan ini. Ini Pak, ukurnya gimana nih ukurnya? ada apa namanya? Ini ada di halaman 102 Pak, analisis data. Itu datanya dari situ, menganalisis data. Halaman 102 109 ya? 102 Bapak.
102, 103, nggih. Di lampiran berarti Mas ya? Nggih, di lampiran Pak. Oh ini ya, pakai jumlah skor plus jumlah siswa kali 6 hari ini ya? Nggih, bener Bapak. Seperti itu. Angkanya ini ya, oke ya, oke, udah klik ya? Nggih. Siap. Udah klik, oke. Kemudian ini kesalahan penulisan aja, tapi tolong diperbaiki ya, kesalahan penulisan. Di bawah coba dilihat itu ada mengerjakan tugas tepar, tulisannya tepar loh. Oh, nggih. Tepat waktu nggih, Pak. Ya. Nggih. Tepar itu ya pingsan nopo tepat waktu ya. Tepat Itu kan waktu. salah dulu. Satu aja kan maknanya artinya udah berbeda ya. Nggih, Mengerjakan tugas tepat waktu Nggih. ya. Nggih, Bapak. Oke, sudah ya. Ini mengukurnya juga ada di lampiran itu ya, Mas. Ada, Pak, ada. Semuanya ada, Bapak. Mengukurnya ada di lampiran ya. Nggih. Oke. Oke ya, kemudian halaman 79. Halaman 79. Nggih, sampun. Saran? 9 itu kan kesimpulan ya. Saran, Bapak. Saran dan kesimpulan ya. Nggih, benar. Oke. Pertama catatan saya gini. Anda tidak perlu menyampaikan saran untuk Anda diri Anda sendiri. Oh. Itu kan, saran kalau untuk orang lain boleh, tapi untuk diri sendiri ngapain sih menyarankan pada kita sendiri kan? Maksud saya masih bukan menyarankan pada masih bukan itu kan lucu. Nggih, nggih. Itu namanya jeruk makan jeruk kan. Nggih. Jadi nggak perlu kan saran untuk kita sendiri nggak perlu. Nggih, Ya. Pak. Nggih. Saran itu ditunjukkan oleh orang di luar kita, bisa pihak di luar kita ya, bisa orang, bisa komunitas gitu kan. Lembaga nggih. Jadi saran tidak perlu menyarankan untuk kita sendiri ya. Oke, siap, Bapak. Kemudian catatan saya adalah apa yang Anda sarankan itu mestinya konsisten dengan rumusan simpulan. Jadi yang disarankan itu harus konsisten dengan rumusan simpulan. Anda menyimpulkan apa, maka sarannya itu akan menindaklanjuti dari kesimpulan Anda. Ya. Nggih. Nah, jadi apa sebenarnya simpulan? Simpulan itu kan mendeskripsikan secara eksplisit bahwa tujuan aktualisasi sudah tercapai. Jadi kesimpulan itu gambaran deskripsi secara eksplisit bahwa tujuan telah tercapai dengan didukung indikator tertentu. Indikatornya udah tadi kan? Indikator udah tadi ada berapa persen itu udah. Ya. Nah kemudian selalu ada relevansi ya, ada keterkaitan antara simpulan dan saran. Jadi gini Mas mudahnya ya. Kalau pada kesimpulan Anda menarasikan hasil sudah bagus, ya kesimpulan sudah bagus ini. Nggih. Sarannya adalah bagaimana ke depan dikembangkan. Oh iya. Ya, kalau kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa ini sudah bagus, maka di saran pasti muncul adalah bagaimana ini ke depan akan dikembangkan. Karena berpikirnya begini, ASN itu dia bekerja tidak berhenti di satu titik pencapaian. Ya, tidak berhenti di satu titik pencapaian. Itu dia mencapai sesuatu, dia berpikir ke titik mana lagi dia akan menuju. Jadi terus sarannya adalah pengembangan lebih lanjut. Ya. Kemudian bila simpulannya belum bagus atau masih ada kendala, maka sarannya adalah bagaimana ke depan hal itu diperbaiki. Ya, jadi nyambung nanti antara simpulan dan saran. Jadi kalau ada udah bagus ya pengembangannya seperti apa, kalau belum bagus, apa saran Anda untuk memperbaiki hal itu? Nggih, nggih Bapak. Ya, Terima kasih. oke ya Mas. Ini udah tinggal, dan ini kan tadi teknis penulisannya. Saya ingin mengklarifikasi di kegiatan ketiga ya. Kegiatan 3 apa tadi ya? Kegiatan 3 apa Mas? Lihat di matriknya aja Mas. Kegiatan ketiga ini gini Pak, melakukan observasi awal. Disiplin siswa. Melakukan observasi apa? Iya. Ya, oke ya, melakukan observasi awal. Oke. Ini cerita habituasi, aktualisasi adalah bagaimana nilai-nilai aneka Anda implementasikan, yang Anda terapkan. Tolong ceritakan nilai-nilai aneka yang diketahui pada saat Anda melaksanakan kegiatan ketiga. Nilai akuntabilitas misalnya Pak, nggih. Ini konsisten dalam melakukan pengamatan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Untuk yang nasionalisme kita ambil
sila kelima Bapak, yaitu melakukan pengamatan dengan jujur dan adil tanpa membeda-bedakan siswa. Untuk etika publik, mengamati perilaku siswa secara bertanggung jawab sesuai dengan indikator yang telah ditulis. Untuk yang komitmen mutu, menggunakan waktu yang hanya 1 minggu itu dengan sebaik-baiknya secara efisien Bapak. Dan yang terakhir, anti korupsinya, kita menilai siswa dengan keadaan yang sebenarnya Pak. Observasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Gitu Bapak. Oke, baik. Kemudian pengalaman Mas Imron kemarin ya. Pada saat Anda dulu kan merencanakan ada sekian nilai, sekian indikator ya. Itu diberancakan ya. Pada saat pelaksanaan ada nggak tambahan tambahan nilai yang semula dirancangkan tidak ada, kemudian diimplementasi ternyata ada temukan, ada nggak? Oh, nggak ada pasti Pak. Pasti ada. Contohnya mana contohnya? Contohnya untuk yang ketiga tadi nggih Pak nggih. Mungkin begini Pak. Kalau kita kan pada awal itu rancangan itu tidak ada kata istilah adil Pak tadi. Kalau ini kita adil, maka tidak ada siswa yang merasa dirugikan seperti itu Pak. Mungkin ada kecenderungan kadang kita itu menilai siswa yang disukai, oh seperti ini siswanya. Setelah kita belajar tentang aneka, seperti itu tidak boleh ada. Mungkin itu Pak. Atau yang lain. Oke, gitu ya. Oke. Oke. Baik, jadi pada intinya laporan bisa diterima Mas Imron ya, Pak Mentor, laporan sudah bisa diterima. Catatan perbaikan saya adalah tadi itu ya. Jadi saya minta catatan ini diperbaiki, diindahkan, karena gini, suatu saat karya Anda itu akan dibaca oleh banyak orang ya. Saat ini kan ditaruh di perpustakaan atau di mana, dibaca angkatan-angkatan berikutnya akan dibaca banyak orang. Orang pasti akan melihat ini tulisan siapa gitu kan. Pertama tulisan siapa? Oh, tulisan Mas Imron. Kemudian Mas Imron itu mentornya siapa? Kemudian coachnya siapa? Pengujinya siapa? Orang 4 ini bertanggung jawab terhadap tulisan itu ya, sehingga saya sangat menaruh harapan bahwa diperbaiki ya, kita sama-sama enak lah, kita 4 orang tanda tangan ini tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu contoh di sini sederhana tadi ya sekali, sisa semakin tepar misalnya ya sekali kan. Nah seperti itu saya minta ya diperbaiki ya Mas Imron ya. Bapak segera. Jadi saya kira itu saya kembalikan ke Pak Ekanto. Terima kasih Pak Menteri. Demikian Mas Imron. Jadi tadi ada catatan dari Mas Menteri, tolong itu di saran-saran yang perlu diperbaiki. Oke, siap Bapak. Jangan sampai tidak diperbaiki. Karena apa? Kita tahu tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa waktu seminar rancangan dulu Pak Menteri punya catatan-catatan dan itu dibuka kembali. Oke Bapak. Ya, jadi seperti tadi awal 12, 15, 33, 34, 35, 78, 79 tentang saran tadi, saran harus konsisten dan saran tidak perlu menyarankan pada diri sendiri. Jadi kalau tersebut itu kemudian isu sudah ada tadi, kalau ya Mas ya, masih banyak diperbaiki. Ini kalau saya baca seperti ini nggak sampai 1 jam selesai Mas. Oke Pak. Hari ini sampai 1 jam selesai ini. Karena apa istilahnya yang sebenarnya itu ada 1 jam selesai. Setelah itu nanti selesai diperbaiki, tolong dikirimkan ke panitia beserta rekaman seminar ini Mas. Oke Pak. Oke. Baik. Selamat Mas Imron ya. Pak Mentor, terima kasih Bapak Mentor sudah mendampingi Mas Imron. Ini tadi Pak Tri sudah menyampaikan bagaimana bisa kita terima hasil karya dari Mas Imron ini, aktualisasi dari Mas Imron ini. Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan. Sekali lagi Pak Mentor, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Silakan Mas Imron untuk menutup dan mengucapkan terima kasih. Silakan Pak.
Oke, terima kasih Bapak Tri Urip khususnya untuk masukan-masukannya, untuk Pak Sri Ekanto sudah sangat sabar dalam mendampingi kita, juga Pak Gamat. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.